Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan belajar bersama memahami ayat-ayat Al-Quran melalui metode perkata ya. Ini sekarang halaman 5 Quran Surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 25 sampai 29. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum janatin tajri min tahtihal anhar. Nah, ini relatif kata-katanya cukup mudah ya. Coba kita perkata. Wabasyiri. Basyir itu, basyaro itu kabar gembira, arti kata dasarnya. Jadi, dan memberi kabar gembira ladina kepada orang-orang, maksudnya wabasyiri, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang ladina amanu, mereka beriman, wa amilus solihati, dan yang mengamalkan amal-amal kebajikan ya. Anna lahum, anna sesungguhnya, lahum itu bagi mereka, janatin ya, taman-taman surga, tajri yang mengalir, min dari tahtiha, bawahnya, sekitarnya, al-anhar, sungai-sungai. Ini cukup jelas ya. Balasan bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ya. Lanjutnya, kullama ruziku minha ya, kullama ruziku minha. Kullama itu, kulla itu setiap lah. Jadi kalau kullama, setiap kali, ruziku dari rozak ya, rizki. Setiap kali mereka diberi rezeki ya, makanan dan sebagainya, minha darinya ya, di surga itu, min samarotin rizko, dari min samarotin, buah-buahan, samarot, rizko, sebagai rezeki. Qalu, ini baru qalu ya. Qalu dari kata berkata nih, hadzal ladina ruzikna min qablu wa utu bihi mutasabiha. Oke, mutasabiha ini jelas kan katanya. Artinya kata dasar itu jelas ya. Jadi hadza ini adalah qalu, mereka berkata, hadza ini adalah ladina yang ruzikna, direzekikan kepada kami, min qablu, dari dahulu, wa utu, dan penduduk surga ini diberi, wa utu itu diberi, dan diberi bihi, dengan rezeki itu, mutasabiha, yang serupa warna dan jenisnya tetapi beda rasanya, begitu kira-kira. Mutasabiha itu ya jelas serupa ya. Walahum, lanjutkan dulu ya, walahum fiha ajwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Nah, ini juga mudah ya kata-katanya. Walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalamnya, di dalam surga itu maksudnya, azwajun, ini pasangan-pasangan ya. Mutahharatun, mutahharat itu apa? Suci, bersih, yang suci. Wahum itu, dan bagi mereka, dan mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, kekal ya. Cukup jelas ini ya, ayat ini ya, ayat 25 ini. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Innallaha lastahya an yadriba masalan. Jadi innallaha la yastahyi. Innallaha, sungguhnya Allah, la, tidak, yastahyi, dia malu atau segan. Untuk apa? An yadriba, untuk membuat, doroba ya, membuat masalan, perumpamaan, ma, apapun, ba'udotan, termasuk berupa nyamuk. Ini kecil sekali kan, perumpamaan yang kecil. Fama, atau sesuatu, fauqoha, yang lebih besar dari nyamuk. Fa'amma ladina amanu, fa'amma
Dan adapun ladina orang-orang yang amanu mereka beriman, faya'lamuna, dari la'mu itu mengetahui ya, maka mereka mengetahui faya'lamuna annahu, bahwa perumpamaan itu yang tadi al-haqqu adalah benar, mir rabbikum, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladina, adapun ladina orang-orang yang kafaru mereka ingkar, fayaqulu, maka mereka mengatakan madza, apakah yang arada diinginkan Allah, bihada masalan, dengan dengan perumpamaan ini. Yudhillu bihi, Allah sesatkan bihi dengannya, dengan perumpamaan itu maksudnya katsiron, banyak orang, ya. Wa yahdi, dan Allah memberi petunjuk bihi dengannya katsiron, banyak orang juga. Orang mukmin mendapat petunjuk, sedangkan orang yang ingkar ya mendapat kesesatan tadi. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Wa ma yudhillu bihi, wa ma, dan tidak akan, yudhillu, Allah sesatkan bihi dengan perumpamaan itu, illa, kecuali al fasiqin, orang-orang yang fasik. Orang fasik itu apa? Ya orang yang tidak taat mengerjakan perintah Allah, itu fasik. Maka ayat ini cukup jelas ya. Ayat ke-26 ini ya, kalau dibaca terjemahnya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Maksudnya lebih kecil ya. Kalau ini fauqoha ini di arti perkataannya adalah yang lebih besar dari nyamuk, tapi di terjemahnya yang lebih kecil dari nyamuk. Ya. Oke, ini harus dicek lagi di ayat yang lainnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan, tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu pula banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Oke, jelasnya yang tersesat dengan perumpamaan yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran ini ya orang-orang fasik. Oke, kita lanjutkan dulu ayat selanjutnya. Alladzina yanquduna ahdallahi. Ulangi. Alladzina yanquduna ahdallahi. Alladzina, orang-orang yang yanquduna, mereka melanggar ahdallahi. Ahda di sini ahda ya, perjanjian Allah. Di mana mereka manusia itu beriman kepada Allah ya, min dari ba'di mitsaqihi, dari setelah mitsa itu perjanjiannya, mitsaqihi pengambilan sumpah perjanjian itu. Ini kemungkinan saat kita menjelang diciptakan nih, manusia diciptakan. Wa yaqta'una ini, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan ya. Bihi, dengan perintah itu, untuk yu'sola, disambung, yaitu silaturahmi, wa yufsiduna, dan mereka merusak. Harusnya ada silaturahmi tapi mereka merusak. Jadi wa yufsiduna, dan mereka merusak, di muka al-ardi, fil ardi, di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah, khasirun itu rugi ya. Ulaika, mereka itulah, mereka lah al-khasirun, orang-orang yang rugi. Jadi ayat 27 ini kita coba terjemahkan, yaitu orang-orang, jadi yang fasik tadi ya, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini asbabun nuzulnya. As-Sudi radhiyallahu anhu memaparkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan orang munafik saat Allah membuat dua perumpamaan seperti tersebut dalam Quran surat 2:17 ya dan 19.
Untuk orang-orang munafik mereka berkata, mungkinkah Allah yang maha tinggi dan maha luhur membuat suatu permohonan seperti itu? Ya, mereka bertanya seperti itu. Ya, kita lanjutkan dulu ayat 28 ya. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Oke. Kita perkataannya dulu. Kaifa takfuruna billahi. Kaifa itu bagaimana mungkin takfuruna kalian ingkar. Ya, ini untuk penduduk Mekah ya. Billahi kepada Allah. Wa kuntum itu dan padahal kalian amwatan awalnya ya mati, benda mati. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Dan ini benda mati itu sebelumnya tidak ada. Mungkin di sini mas sperma disebutnya ya. Awalnya manusia itu. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Nah, ini Allah jelaskan di sini. Seakan-akan bahwa hidup kita summa kemudian yumitukum, tadi setelah dihidupkan pertama kali ya, berawal dari sperma, summa yumitukum kemudian dimatikan, ya ini alam kubur berarti kan, summa yuhyikum kemudian dihidupkan lagi, ini pada hari kebangkitan, summa ilaihi, summa kemudian artinya ilaihi kepadanya turja'un, kalian dikembalikan. Ya, ini cukup jelas di sini ya sebenarnya. Allah bukakan rahasianya bahwa kita ini ada berapa kali hidup dan berapa kali mati begitu. Jadi ayat 28 ini, sebagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati atau tidak ada. Lalu dia menghidupkan kamu di dunia ini, kemudian dia mematikan kamu ya, masuk alam kubur, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Nah, ini ketika hari kiamat nanti di alam mahsyar. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Kayak cukup jelas ya ayat terakhir nih, halaman 5 ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Nah, ini cukup jelas juga gampang nih. Huwa dialah Allah, ladi itu yang, jadi ladi di sini adalah bukan orang ya, yang yaitu Allah, huwa tadi khalaqa yang menciptakan lakum untuk kalian ma fil ardi apa saja di muka bumi jami'an semuanya. Jadi Allah menciptakan semua yang di bumi ini adalah untuk kalian semuanya. Tsummastawa ya. Kemudian yastawa Allah menuju ila ke sama'i langit fasawahuna, kemudian Allah menyempurnakan ciptaan langitnya. Fasawahuna ini sab'a samawatin, mencapai 7 langit. Nah, ini yang harus direnungkan, diselidiki betapa agung Allahnya. Ya, coba saja kita memandang ke langit, ada berapa lapis apa yang bisa kita capai dengan mata kita yang terlihat. Kalau sing ayat ini adalah wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa dan dia Allah bikulli terhadap kulli segala syai'in sesuatu alim maha mengetahui. Ya, insya Allah nih. Jadi kata-kata di sini cukup banyak yang relatif mudah, sering kita dengar ya. Jadi itulah Al-Quran, banyak yang diulang-ulang kata-katanya, namun luar biasa dalamnya, dan Allah kadang menggunakan kata-kata lain ya untuk menunjukkan sesuatu yang hampir mirip. Demikian, semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim.